Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saleh beriman, dalam dunia perpolitikan tidaklah jauh dengan yang namanya perbedaan pendapat. Namun, jangan sampai perbedaan pendapat ini menjadikan kita terpecah belah dan hancurnya sebuah negara. Kisah ini kita akan membahas pertempuran Siffin. Pertempuran ini terjadi di daerah Siffin, Suriah. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, perpecahan mulai tampak seperti pemilihan tempat dikebumikan jenazah Nabi SAW dan siapa yang berhak menggantikan Nabi sebagai kepala negara. Sahabat Ansor memandang jabatan khalifah jatuh pada kalangannya lantaran dirinya sebagai penolong Nabi hingga Islam berkembang pesat. Sebagian riwayat mengatakan jabatan khalifah jatuh pada golongan Bani Hashim. Namun perselisihan ini bisa diatasi saat Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua. Namun di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terjadi perpecahan yang sangat serius. Dari akar permasalahan itu timbul usaha merumuskan hujjah dan melahirkan mazhab di bidang akidah, fikih maupun tasawuf. Persoalan politik ini menyangkut terbunuhnya Sayyidina Utsman oleh pemberontak Mesir. Akibatnya perselisihan mulai terjadi. Mulai dari Perang Jamal yang banyak menelan korban jiwa termasuk sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Tidak sampai di situ, carut-marut perpolitikan saat itu pun kian memanas. Tak kala gubernur Syam saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan menolak kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat itu Sayyidina Ali mengirim utusan Jarir bin Abdullah al-Bazali ke Damaskus untuk memberikan surat kepada gubernur Syam yaitu Muawiyah untuk turut serta berbaiat atas kepemimpinan Sayyidina Ali sebagaimana kaum Muhajirin dan Ansor. Namun pihak Muawiyah malah menahan Jarir. Setelah berunding dengan Amr bin Ash, sang penasihat Muawiyah, mereka memutuskan untuk menolak berbaiat kepada Sayyidina Ali sampai para pembunuh Utsman dihancurkan atau Sayyidina Ali menyerahkan para pembunuhnya. Jika sang khalifah tidak memenuhi permintaan ini, mereka akan melawan dan menolak untuk berjanji setia kepadanya sampai mereka berhasil melenyapkan semua pembunuh Utsman tanpa sisa. Setelah itu, Jarir kembali menemui Sayyidina Ali dan menceritakan keputusan Muawiyah dan warga Syam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menanggapi ancaman Muawiyah dengan berangkat dari Kufah dengan tujuan menduduki Syam. Dia menyiapkan pasukan di Nuqailah dan mengangkat Abu Mas'ud Uqbah bin Amru untuk memimpin sementara di Kufah, Irak. Karena pemerintahan saat itu dipindahkan dari Madinah ke Irak setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman dan tragedi Perang Jamal. Kemudian kedua belah pihak saling berhadapan di sebuah tempat bernama Siffin di hulu sungai Efrat. Sesampainya di Siffin, kedua kekuatan tersebut saling bersaing untuk mendapatkan sumber air dan menyebabkan konfrontasi kecil. Kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dalam bisnis air ini. Sehingga mereka saling berdesak-desakan di sumber air. Mereka tidak saling berbicara ataupun mengganggu. Perundingan demi perundingan dan negosiasi untuk tidak berperang pun dilakukan. Namun, tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak, baik pihak Sayyidina Ali maupun pihak Muawiyah. Akhirnya perang pun tak terhindarkan. Pasukan Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin Ash yang berjumlah 85.000 pasukan awalnya mendominasi pertempuran. Namun keadaan berbalik arah tak kala Imran bin Yashir tewas. Seseorang yang sangat dikultuskan dari pihak Sayyidina Ali ini membangkitkan semangat juang pasukan Sayyidina Ali. Dan dengan kuatnya pasukan Sayyidina Ali yang berjumlah 95.000 pasukan akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Muawiyah. Pada saat pasukan Muawiyah terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, meminta agar pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai perdamaian dengan cara tafkhim atau arbitrase. Sehingga
Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Akhirnya kedua belah pihak pun setuju untuk mengakhiri perang tersebut. Karena perang tersebut memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Dikabarkan korban jiwa yang tewas pada saat itu mencapai 60.000 orang dari kedua belah pihak. Permasalahan tak sampai di situ. Sebagian pasukan Sayyidina Ali memutuskan keluar dari barisan karena tidak setuju dengan perundingan tersebut. Menurutnya, putusannya hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum yang ada di dalam Al-Quran. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain dari hukum Allah yang menjadi semboyan mereka. Golongan inilah yang memandang Sayyidina Ali telah berbuat salah sehingga ia meninggalkan barisannya. Golongan ini dikenal dengan golongan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dan memisahkan diri. Golongan Khawarij ini akhirnya bertekad untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin Ash. Menurutnya, ketiga orang inilah yang menyebabkan persatuan umat Islam terpecah. Mereka beranggapan jika mereka berhasil membunuh ketiga orang tersebut, keadaan umat akan kembali tenang dan persatuan akan kembali tercipta. Dari kisah ini, sahabat soleh beriman harus berprasangka baik kepada para sahabat Nabi. Jangan sampai kita mencela para sahabat Nabi, karena Rasulullah SAW melarang umatnya untuk menyalahkan ijtihad para sahabat. Seumpama ada kesalahan dalam ijtihadnya, maka maafkanlah. Jika demikian, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.